Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Eka Marhaya Basri dari Prodi Farmasi, asal saya dari Yogyakarta. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya dari mulai saya berpendidikan di TK Aisyah Bustanul Atfal hingga sekarang menjadi mahasiswa UAD. Di umur 5 tahun saya bersekolah di TK Aisyah Bustanul Atfal hingga umur 6,5 tahun, lalu melanjutkan sekolah dasar di SD Negeri 2 Wojo. Orang tua saya memilih SD Negeri 2 Wojo karena dekat dengan rumah, dan saat itu saya berangkat hanya menggunakan sepeda, dan sangat jarang sekali saya diantar jemput. Jika sepeda saya rusak, saya memutuskan untuk berjalan kaki. Jalan kaki pun tidak sendiri, pasti banyak teman-teman yang lain karena saya suka berbaur dengan teman-teman. Beranjak kelas 6, saya mulai memikirkan akan bersekolah di mana dan mendapat nilai berapa, karena sekolah yang saya inginkan nilainya lumayan tinggi. Alhamdulillahnya saya mampu melewati itu semua dengan dukungan orang tua, dan juga banyak yang tidak suka dari guru-guru di sekolah saya. Saya tidak tahu kesalahan apa yang saya buat sehingga guru tersebut membenci saya. Saya ingat waktu ditanya oleh seorang guru, "Kamu ingin melanjutin di SMP mana?" Lalu saya menjawab di SMP Negeri 2 Sewon. Lalu guru tersebut menjawab, "Apakah bisa kamu di sana? Di sana nilainya tinggi dan masih banyak lagi." Pernah suatu ketika saya sedang ujian IPA. Di saat itu saya melakukan kesalahan kecil, tapi guru itu membahasnya dan membicarakan hingga satu kelas terdengar. Di situ saya menangis agak lama dan teman-teman saya menenangkan saya. Rasanya waktu itu saya ingin langsung pulang, tapi saya tidak berani karena waktu itu sedang ujian. Alhamdulillahnya ujian saya sudah selesai, hanya menunggu waktu untuk keluar. Saya tidak berani bercerita dengan orang tua saya karena saya takut. Berbicara pun di minggu-minggu kemudian. Saat itu pikiran saya campur aduk waktu pengumuman, takut nilainya tidak sesuai harapan, tetapi hasilnya memenuhi yang saya inginkan. Dan ibu saya bilang itu bisa masuk di SMP 2 Sewon. Dan saat pendaftaran saya juga mendaftar sendiri, hanya bersama satu teman saya, dan tidak dibantu orang tua saya. Orang tua saya hanya menunggu hasilnya waktu itu. Dan waktu itu saya tidak punya laptop, saya waktu mendaftar di warnet. Setiap kali cek di urutan keberapa, saya juga selalu ke warnet dengan teman saya. Dan waktu pengumuman penerimaan, saya dan teman saya mengecek. Alhamdulillahnya diterima di SMP Negeri 2 Sewon. Saat bersekolah di SMP selama 3 tahun dan diberi teman-teman yang baik, selalu diajak sholat 5 waktu, diajak berhemat, diajak sholat duha. Lalu saat SMK, awalnya saya ingin di SMK Kesehatan Bantul, lalu orang tua saya menyuruh saya mencoba di SMA Negeri 1 Sewon, tetapi ternyata persyaratannya sangat rumit karena pada saat itu awal ditetapkan peraturan zona atau jarak rumah, dan akhirnya orang tua saya menyekolahkan saya di SMK SMF Indonesia Yogyakarta. Karena niat awal memang suka di kesehatan, akhirnya saya belajar di SMF, belajar tentang kefarmasian. Di kelas 10 masih menyesuaikan tentang praktikum dan juga mata pelajaran lainnya. Di kelas 11 alhamdulillahnya nilai saya naik, dan itu awal pola PKL. Waktu PKL itu tidak jadi PKL, tidak ada studi tour, tidak ada wisuda, tidak ada promek yang saya inginkan. Tetapi tidak apa-apa, Tuhan memiliki rencana yang lebih indah. Dengan
saya di rumah saya bisa membantu orang tua saya, karena selama ini saya jarang membantu orang tua, belajar dari handphone, belajar berhemat karena tidak bisa bermain dengan teman-teman saya. Lalu di kuliah di pengumuman saya sangat takut karena tidak bisa berkuliah karena nilai saya kecil. Ternyata rata-rata saya alhamdulillah 9 dan saya senang. Tetapi waktu pendaftaran di beberapa kampus saya tidak diterima di kampus UMY. Saya mendaftar di kampus UMY sampai 2 kali, 1 kali gagal di UAD dan diterima di UII Farmasi Internasional. Awalnya saya ingin menyerah karena gagal di beberapa kampus, tetapi waktu pendaftaran di UII saya diterima dan orang tua saya memberi tahu atau memberi nasihat pada saya bahwa mencoba lagi untuk mendaftar di UAD karena di UII terlalu jauh. Waktu itu saya berniat untuk mendaftar lagi di UAD, padahal waktu itu penutupan tinggal 1 hari lagi dan saya tetap nekat di situ. Waktu pengumuman di UAD itu bersamaan dengan wisuda di kampus, dan ada salah satu teman saya yang juga mendaftar di UAD, dia diterima di sana dan saya takut tidak diterima dan tidak berani membuka waktu itu, dan saya membuka pengumuman itu waktu pulang sekolah dan akhirnya saya diterima menjadi mahasiswa UAD jurusan farmasi dan sesuai apa yang saya inginkan. Dan begitulah kisah saya dengan banyak cobaan dan rintangan, tetapi sesulit apapun ujian yang saat ini kita hadapi, pasti Tuhan akan memberikan pelangi di kemudian hari. Terima kasih, sekian dari video saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.